Game yang pertama, match ketiga kita di hari ini, kesempatan grafis untuk mensecure slot di playoffs. Apakah akan terbakar dengan adanya Aura? Bisa sih. Dengan draftnya kompleks banget tadi draftnya Aura dan lebih safety ya. Karena ada frontliner yang pasti, dia punya counter setup juga yang oke. Ya tergantung nanti eksekusinya nih. Kalau memang ngomongin objektif di awal, netral objektif, harus hati-hati juga. Leomord powernya tuh memang di turtle pertama. Pertanyaanku, siapa yang nanti bisa nge-stop dari Dragon-nya? Mungkin digebuk sih jadinya. Digebukin sama Skyzar paling pilihannya. Nggak ada lagi apalagi. Dilawan lah ya, bukan di stop ya. Oke, tapi untuk sejauh ini ada Purify yang dibawa oleh Iron Shiki. Dia nggak mau nih kena sisi power di saat nanti mungkin nabrak ke belakang, tapi forward sudah mulai dibuka juga. Afro bakal coba untuk menabrakkan dirinya. Tyrant's Revenge, Petrify Gaming, First Blood diciptakan oleh Vex atas hilangnya Afro yang terjebak. Pilihan untuk selamatnya buang flicker tadi. Ya mungkin terlalu mahal ya. Efek flicker ini kalau misalkan dibuang di awal, itu sampai turtle pertama tuh jadi kayak semuanya tuh jadi susah. Dan ya dengan Founder, dengan Terisla yang langsung nge-cut tadi di bagian bottom lane, dia langsung jalan ke mid. Nah ini untuk menangi rotasi bisa banget, karena lawannya edit juga kan. Yap, oke. Dan untuk sejauh ini masih aman-aman aja. First Blood yang memang tadi tercipta, Retribution dari Ridak mengamankan satu buah gold crab-nya juga. Dan terlihat sejauh ini dari grafis cukup bisa dapetin keunggulan atas First Blood tadi ya. Untuk turtle pertamanya nih, kalau di compare Joy sama Leomord, ya Leomord lebih ngeri sih turtle pertamanya. Cuman bedanya mungkin kompensasi bisa didapetin oleh Aura. Yap, tapi ada Rhythm of Joy Gozalski, ternyata talasfobianya gak aktif. Gak ada pasif yang dimiliki sehingga HP-nya tidak bertambah lagi. Ocean Out yang ternyata nggak balik lagi, membuat dari Gozalski pun hilang. Pertukaran antara kedua belah roamer ini pun membuat dari Aura harusnya akan lebih berani lagi untuk setup duluan ke area turtle. Oke, tergantung juga nih. Kayaknya pilihan dari grafis juga ada untuk ngelepas turtle-nya sih. Cuman biasanya dia ambil ke arah gold lane, karena gold lane juga cloud kan. Paling nggak bisa dibayar dan ditabrak nampaknya. Oke, Gozalski sendirian. Ada Petrify yang ready, namun Rogue Wave-nya belum ada karena masih level 3 juga. Vex sendiri depan sana, Pramaurat sudah mulai dibuka, tapi Ridak di sisi yang lain pun terkena sama pick up oleh Foundir. Dan sebuah space sehingga turtle bisa diamankan, tapi Foundir kali ini masih bisa bertahankah? Masih mencoba untuk mencari lagi dari sebuah efek lifesteal-nya, namun tidak bisa kemana-mana karena nggak ada escape skill tambahan lagi untuk Foundir. Tapi itu buying time yang lumayan lama sih. Dan nyaris aja tadi kalau dia dapetin kill lagi, wah Aura menang banyak. Tapi ya kalau setelah turtle what next itu yang harus diperjuangkan juga sama Aura nih. Mereka bawa gold lane scaling, ya jadi kalau memang gold lane dibikin jadi lane pasif pun itu udah untung sebetulnya. Dari segi emblem, ya ada agility di talent pertama nih untuk gift dari Zuto. Tapi kalau dari Novarianya Ercha ini berbeda nih. Talent larinya itu ada di talent yang kedua. Yang pertamanya memang talent pertama ya, itu banyak yang mahal. Wilderness Blessing juga ya, tapi nampaknya kali ini Phantom Speed Barbiel sudah ditunggangi, tapi nampaknya flicker dari seorang Afro berhasil untuk menyelamatkan dirinya atas sergapan yang tadi dilakukan oleh teman-teman dari grafis. Iya. Bedanya memang dari kedua mid lane ini rotasinya bakal lebih cepat Novaria seharusnya. Karena power clear-nya Novaria itu buset, kencang banget. Dia tinggal nge-spam skill udah, langsung tinggal pun gak ada masalah. Apalagi kan kita tahu Yves sekarang udah mulai di titik beratkan untuk clearingnya juga ya, di early dari Void Blast-nya. Tapi memang kayaknya dari Aura Esports mereka nggak ada yang bawa ke arah Wilderness Blessing sih. Dari tadi Cahit cuma ada Ercha doang. Talent kedua itu kalau misalkan mau ngambil lari, pertukarannya kalau buat fighter tuh Festival of Blood kayak itu nggak worth sih. Tapi nampaknya kali Tyrant's Revenge sudah mulai masuk. Ercha berhasil untuk di pick off setelah dari reroad manipulation yang dibuka oleh Kizuto atas adanya inisiasi yang sudah dilakukan. Game yang sebenarnya nggak terlalu agresif juga dari keduanya. Agak santai lah, agak pelan-pelan mainnya. Ada penalty zone. Wah, penalty zone, tapi Vex-nya kali ini bakal coba untuk membuka pemurat, tapi ternyata yes. Ini bakal coba untuk dibalikin lagi, damage per second yang cukup menyakitkan, tapi ditabrak dari atas tapi Tyrant's Rage-nya yang nggak ada, hanya membutuhkan Tyrant's Revenge saja. Dan itu cukup, Rover terlalu jauh, Afro-nya tertangkap, dibayar oleh Ridak yang mencuri 1 poin kill tambahan. Dan Ridak pun memilih untuk mundur setelah Foundir, tapi Gozalski di arah samping akan coba melakukan serangan kejut, tapi gak ada Rovev, gak ada Petrify, hanya bisa memandang dari kejauhan. Pertukarannya lagi-lagi ya, ini enak untuk Aura juga sebetulnya. Tapi ya, untuk next-nya berarti setup ke arah turtle nih yang langsung dicoba juga oleh Aura. Enak sih, memang Aura bisa pegang turtle-nya, dia punya power di X juga yang lebih kuat.
levelnya pun udah masuk di level ke-8. Ya memang sih kalau ngomongin level, Ridak juga udah level 8. Cuman gue belum lihat nih jadinya intensitas dari Leomord ini belum kelihatan sekarang. Iya, tadi oke lah dapat 1 kill di bawah. Sekarang Bran udah langsung berani lagi set up ke arah turtle yang pertama. Ditukar, akhirnya ada trend objektif aja, outer top turret akan segera dihancurkan. Ini mau nggak mau harus diterima juga dan nggak ada pergerakan yang udah siap dari Aura. Mereka harus relain satu turret. Nah ini biasanya switch nih. Ketika udah switch ini pertarungannya jadi ada di bottom lane. Next objektif juga di bottom lane. Berarti marksman ya akan dibawa perang harusnya. Harusnya. Tapi Kisuto udah punya Ice Queen 1. Untuk fight nanti akan lebih enak lagi. Tapi setidaknya pertukaran kembali terjadi. Berannya secure ke arah satu buah orange buff dan Skyzar tertabrak oleh Tyrant's Revenge dan juga Flicker yang dibuka oleh Afro. Tapi yang bagus dan wah itu diperangin lagi. Ada sebuah Phantom Seed juga, Barbiel sudah ditunggangi tapi Foundirnya mencoba untuk bertahan di depan sana. Astral Echo dan ditarik ke arah belakang. Foundir tidak bisa bertahan karena nggak ada Flicker juga yang ready tapi Bran hilang. Double kill berhasil untuk diamankan oleh Ridak kali ini. Wah ini kesalahan beruntun nih. Aura mereka ada satu blunder yang cukup bahaya sebenarnya. Tiba-tiba ada lagi nih blunder kedua yang itu benar-benar dengan waktu yang berdekatan. Turret di bagian top lane memang bisa didapetin Aura, cuman tetap ada kompensasi juga yang diterima oleh Grafis karena bawahnya juga hancur. Atas bawahnya udah hancur dari outernya, agresivitas ke arah jungle ini sangat-sangat terbuka buat Grafis. Dan ya pertukarannya akhirnya masih menjadi tidak adil ya untuk Aura. Grafis mereka dapetin outer bottom turret juga lagi tadi. Plus akhirnya Bran ke pick off. Iya, maka dari itu kayak Aura harus reset dulu lah. Yang penting mereka harus reset, mereka harus tenang dulu. Jangan sampai mereka bermain di pola permainan Grafis. Dia sampai terbawa lah ya sama tempo yang udah dimainkan juga. Tapi Vex dengan satu buah onward-nya nampaknya Afro bukan target yang diinginkan. Namun pertanyaan aku adalah Grafis nanti kalau misalkan untuk ngehalau lane jauh dari Iron dan juga Bran-nya gimana? Ini 3-2 sih paling simpel. 3-2 yang ngepanis jawaban lane jauhnya. Ya karena agak berat juga ya. Kita tahu Iron Shiki di sini bakal susah banget untuk di-pick off. Tapi lihat bagaimana Vex ternyata digocek oleh Iron Shiki dengan Battle Mirror Image. Sama di sisi lain ada yang lagi dikejar-kejar nih. Tapi Bran masih bisa bertahan atas sergapan oleh Ridak. Makanya Ridak yang lane jauh ternyata cukup menarik tuh. Yap, Blazing Guard sudah mulai dibuka juga dari Iron Shiki yang ngebuat dari Skyzar-nya sedikit harus dipukul mundur tapi Petrify dan Purify save the day. Battle Mirror Image pun masih dimiliki oleh Iron Shiki sehingga itu akan menjadi informasi adanya ultimate dan juga spell yang dibuang oleh seorang Gozalski. Dan kembali turtle-nya diamankan. Perfect turtle untuk Aura. Makanya 3 turtle in total ya, experience-nya akan sangat unggul, pastinya sharing XP-nya bakal gede. Dan team fight lagi nampaknya. Oke, tapi Airborne Effect tidak membuat dari Afro-nya gentar. Dia masih punya bouncing ball untuk bisa melarikan diri atas 4 pemain dari Grafis yang sudah siap di area rumputan. Masih ingin lebih lagi bagaimana Astral Echo kali ini sudah mulai dibuka juga. Hitbox makin lebar. Tapi dengan adanya satu buah Pramura, tapi Vex terjebak sendiri di depan sana. Tapi Iron Shiki gak bisa kemana-mana lagi. Pertukarannya menjadi 1 untuk 1, namun tidak adil karena Iron Ridak adalah seorang gold laner yang berhasil untuk dihilangkan. Dikejar lagi dengan Raja Ridak. Kali ini Barbiel sudah ditunggangi, namun 3 pemain dari Aura Esports memilih untuk mundur dan masih bisa selamat. Sayang banget tadi Iron Shiki ya, dia maju dengan Blazing Duetnya tapi langsung ketembak tadi sama Astral dari Erca. Dan burst damage itu tinggi banget tadi karena memang dari Skyzar juga menyumbang damage dengan heavy crossbow-nya tadi. Mungkin kalau untuk next-nya harus nunggu dikit nih. Timingnya jadi kayak harus bener-bener ngebait. Karena kalau dari segi item, udah 2 item juga dari Iron Shiki. Impact dari Blazing Duet ini udah dahsyat banget harusnya. Kalau di compare dengan Marksman lawannya dari Grafis dan Skyzar, udah 2 item juga untuk powernya, ada Husk Claw dan juga Berserker Fury. Damage-nya ketika free hit itu bakal enak. Cuman ya bedanya sama Iron Shiki dia lebih safety aja sih. BMI-nya ini bener-bener kayak high mobility banget. Apalagi ada Purify ya, kayak tadi gitu kan bisa jadi... Ya bisa jadi ofensif, bisa jadi defensif juga. Namun untuk sejauh ini dari segi turret masih bisa dibilang Grafis unggul lah ya. Turret yang dikantongin lebih banyak. Namun tadi yang ditugaskan untuk menjalankan lane jauhnya ternyata Ridak. Tapi kalau misalkan Iron Shiki dibiarin lagi free, ya dia bisa luput loh itu semuanya. Makanya split, gue ngerinya pegangnya sama Iron Shiki lane jauhnya. Kalau sama Bran ya mungkin Ridak masih bisa lah dilawan balik. Apalagi kayak ultimate kan lumayan delaynya cepet, jadi bisa di spam. Oke, Gozalski memilih untuk melarikan diri dulu.
ada satu buah Ocean Oath yang dibuka atas sergapan oleh Afro. Namun Erca di arah belakang masih coba untuk spamming dari Astral, Recall, dan Astral Sphere yang ditembakkan. Afronya menabrakkan diri, Tyrant's Rage-nya kali ini menunjukkan seorang Flag. Tidak ada crowd control yang cukup besar dari Grafis. Sehingga Lord kali ini yang bakal coba untuk di-setup. Astral Sphere ternyata masih belum bisa mengenai ke siapapun juga. Fatify Gaming yang masih ditahan juga, tapi Rompesnya membuat adanya satu pemain di mana Foundir pun hilang di tangan dari seorang Ridak, tapi dikejar Electrifying Beast dan double kill diamankan oleh Brand kali ini. Buset, bahkan Iron Shiki-nya pun yang di zoning sama Ridak nggak berhasil dan lagi satu kill mungkin. Wow, ditebas. Nyaris, tapi memang akhirnya pertukaran menjadi tidak adil. Karena setup dari Lord yang di setup sama Aura duluan, gak ada power retribution. Akhirnya mereka disengage aja, tapi Ridak bakal coba untuk mengejarkah Iron Shiki di sana. Ditusuk lagi dengan momentum. Dan itu dia momentum yang dimiliki oleh Ridak. Sakit banget sih memang nih. Leomord itu sekarang poin critical chance-nya kan itu akan jadi damage ya. Jadi physical attack untuk Leomord. Jadi ya bakal mahal banget nih. Apalagi Leomord sendiri juga kan dengan pasifnya ketika darah musuhnya low itu akan double hit. Sementara fight lagi Turtle atau Lord. Yap, tidak ada sang pemegang retribution juga, tapi Tyrant's Rage-nya connect menuju ke arah dua orang sekaligus. Final Season menjadi full damage, tapi Afro yang ternyata gak bisa menahan damage-nya sendirian. Dan Ridak dengan satu buah retribution mensecure ke arah Lord yang pertama. Dan dua pemain dari Aura Esports pun menghilang. Ini menjadi kerugian besar untuk Aura. Oh, setupnya berani banget dari Grafis. Mereka tahu, oke, sekarang udah banyak banget source yang keluar dari Aura. Kita bisa setup ke arah Lord, ditarik langsung Lordnya juga. Mereka nggak ragu sama sekali. Bahkan dengan setup tadi yang lumayan bagus juga, bahkan dari teman-teman Aura, Rage dengan Flicker tadi yang langsung dikombinasikan dengan penalty zone pun gak cukup karena damage-nya ini masih belum siap dari Aura. Dua kali setrum, hati-hati. Tapi untuk adanya satu buah Barbiel lagi yang ditunggangi, Brand bakal coba dikejar, tapi ada Iron Shiki. Cicilan-cicilannya sudah mulai membuat kali ini dari Blessing Duet. Iron Shiki masih bisa mundur, tapi Skyzar mengejar dengan adanya sebuah sprint dan juga heavy crossbow, namun terlalu jauh dari jangkauan sehingga inisiasinya tidak menjadi adil karena Brand pun bakal coba untuk dikejar lagi. Brand tidak bisa kemana-mana. Pramoga terakhir dari Vex berhasil untuk bisa menukarkan kedua belah jungler, namun Lordnya menjadi Lord giveaway aja. Iya, diajak main jauh sama Beran tadi. Dia bisa bawa 3 member in total tadi untuk ngejar dia. Enak banget sih memang akhirnya space yang diberikan tuh jadi cukup untuk teman-teman Aura bisa nge-clear Lordnya. Tapi ya reset lagi berarti dari keduanya ini mereka sama-sama akan balik lagi ke farmingnya dulu. Dan coba untuk nge-secure beberapa zona juga. Dari segi map control sih memang dari Grafis juga nih bisa lebih unggul harusnya. Apalagi dengan nggak adanya hero yang open dengan kuat ya. Kayak edit itu nggak terlalu enak buat open vision. Jadi mungkin trapping style yang harus dilakukan sama Grafis sekarang. Iya, apalagi mereka punya Astral Echo ya. Untuk bisa, ya setidaknya membantu lah nantinya untuk menculik siapapun dari Aura. Dan balik lagi nih, dari Grafis mereka harus targeting. Mereka mau nge-stop Brandnya atau mau nge-stop Iron Shiki-nya? Iya, kalau Brand agak susah sih sebenarnya. Ya untuk nge-stopnya Brand DT ini ya berarti harus dilawan. Dan cara ngelawannya mungkin Skyzar akhirnya yang harus turun tangan juga. Tapi dengan posisi yang harus aman. Kalau seandainya dia sedikit aja nih out position, damage dari Brandnya gue rasa cukup loh buat nge-take down jadi down. Tapi Vex sudah mulai melakukan sedikit inisiasi. Barbiel kembali dipanggil, mencoba untuk membuka penalty zone-nya juga dari arah belakang. Dari Real Manipulation dan Blazing Duel. Dan 3 pemain dari Grafis masih dihilangkan menuju ke Wipeout karena MK juga akan dikejar. Dan Wipeout tercipta untuk Aura Esports. Dan ini akan menjadi one side push karena triple kill hadir dari Kizuto. Mengandalkan adanya wave minion di arah bawah. Lihat Iron Shiki dengan damage per second yang sudah begitu kencang tanpa adanya penjagaan yang dilakukan oleh Grafis. Dan ini akan menjadi 1 poin pertama untuk Aura Esports di depan mata harusnya. Wah, udah nggak ada pasif dari Bestart masuk di menit 12 dan fokus ke objektif Aura. 1-0 Israel. Wow,